Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berada di tengah-tengah orang Gurunda Sege. Sege. Iya, Sege itu sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Itu bahasa Golgota itu Gurunda Sege. Ya. Teman-teman di bawah, aduh follow akunku lah. Kalian itu gimana sih? Kerja sama lah, kompak lah gitu. Takut si Agus. Saya mau himbau sama orang-orang yang dengar di sini, Yahudi khususnya, ya khususnya Yahudi. Jadi untuk meludahi Kristen jangan lagi kalian lakukan hal itu. Jangan pakai ludah itu. Yang bagus itu yang pemuda itu tuh. Kenapa? Karena ludah itu. Naik lagi bang. Ya, sebentar, diam dulu. Kenapa? Sebentar. Karena kenapa jangan diludahi Kristen itu? Mereka sudah kenyang. Kan mereka sering buang ludah jilat sendiri. Kenyang mereka sama ludahnya. Jadi jangan diludahi. Langsung ditampol. Oke, Bang Riki suaranya kecil. Ada Bang Zuma, silakan diskusi sama Bang Zuma. Kecil suaranya Bang Riki. Ini ada Bang Zuma yang cuma suci ya. Ya, saya sendiri bang. Di situ lihatin muka kau semua. Woi, semua. Iya, Lihatin gimana? muka kau semua. Iya, Semua kenapa? lihatin muka kau. Untuk apa bang? Semua. Lu tiap hari ngomong soal Kristen maksud lu apa kamu? Ya, harusnya abang ini berterima kasih, bukan malah kejang-kejang kayak gini. Kan, Suma? Ini yang Iya. ini tolong dia, saya mau tanya Suma. Nah, Iya, silakan. Jangan ngamuk tapinya ya, baik-baik aja kita. Suma, lu kan Suma, Suma. Iya, saya Suma bang. Malaikat lu maut Islam dari lahir atau bagi murtad? orang Kristen. Ya, gimana? Lu Islam dari lahir atau murtad? Alhamdulillah, saya Muslim. Dari lahir atau murtad? Iya, dari sejak alam roh saya sudah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan. Pokoknya kamu orang Batak. Saya bukan orang Batak bang. Saya orang Bugis Makassar. Saya. Semua kamu tidak usah bohong kau semua. Nah, kamu tiap hari ngomong debat agama kami. Maksud kamu apa semua? Untuk mewaraskan teman-teman Kristen yang selama ini ketipu sama iblis. Ini yang diam, ini yang di Rom ini tolong diam. Saya mau tanya si Suma iblis ini. Oke? Harga Ya. moke berapa harga moke? Suma, kamu dengan saya Suma. Iya, silakan bang, silakan. Lu kan katanya penjaga akidah, ya kan? Ya, betul. Katanya kamu itu penguasa ilmu apologet, ya kan? Banyak yang bilang begitu, Lu sebagian dulu. pendeta juga. Lu kan, saya sudah lihat video kamu semua. Alhamdulillah. Lu kan katanya penguasa ilmu apologet kan? Insya Allah. Nah, lu kan katanya penjaga akidah Islam kan? Benar sekali mas. Nah, lalu bagaimana dengan guru-guru, oknum guru-guru ngaji yang merusak anak cewek orang di berbagai pondis? Lu di mana tidak bantah? Itu manusiawi itu tidak mengikuti nafsunya. Itu mengikuti nafsu birahinya berarti. Kau bilang penjaga akidah, nah, punya ilmu apologet. Lalu guru-guru, oknum guru ngaji yang merusak anak cewek orang di ponpes. Oh, itu para ulama yang punya tugas. Kalau tugas saya menjaga umat Islam agar tidak keluar dari Islam. Abang ini kenapa marah-marah? Abang bukan yang kasih makan saya, bukan abang yang gaji saya. Abang marah-marah pula sama saya. Orang tua saya aja nggak kayak gini kali. Apa masalahnya, abang? Habis makan moncong babi nyangkut di leher gitu. Oh gitu. Abang, apa masalah abang? Gejala awalnya gimana? Coba ceritakan kepada saya. Kejar awalnya itu jahitisasi. Jadi begini Bang Zuma, awalnya tadi kan ada si Agus, mungkin dia dari bawah udah dengar ini Komal apa sih, kok begitu? Oh gitu. Nah naik dia sebenarnya mau peringatkan Agus, kita ini sama-sama pasien, kamu jangan gitulah, gitu awalnya. Tapi Agus nggak terima gitu loh. Makanya saya tanya Agus, sejak kapan kau sadar bahwa kau badut di atas sini? Dia nggak sadar. Nah ini juga nggak sadar. Pak Abu salah. Oh, salah ya. Gejala awalnya itu tadi, waktu dia gejala awalnya tadi itu, waktu dia keluar rumah, dia injak tai kucing. Oh. Masuk di mall dia melin security. Gitu. Oh. Kan buat mikrofon saya. Masya Allah. Gini, namanya siapa ini? Bang siapa ini?
Bang apa ini? Bang Ricky apa? Kucubung. Si namanya lucu, siluman lele. Kok bisa? Bang Ricky emang lagi Namanya musim kok lucu? kecubung di sana. Ini siluman lele, kok namanya kayak gitu, Bang? Ayo kita diskusi agama yuk, jangan maki-makian, jangan ini. matikan mikrofon saya, tolong Jangan curhat aja, yuk Saya mau tanya Iblis Suma. Iblis semua. Iya. Gimana saudaraku? Menjaga akidah Islam, ya kan? Lu bilang Ya. umat bloket. Lalu Ya. bagaimana dengan oknum guru ngaji yang merusak anak cewek orang di ponpes? Lu di Itu mana bukan tidak bukan kita? tugas apologet Bukan itu. mana Iblis Suma? Nah, lu di mana Tugas tidak bersuara? apologet itu pembela agama, pembela Iya, kan? agama Lu di mana tidak dari bersuara? orang-orang yang membenci agama Lu Islam. di mana tidak bersuara? Gantian kita ngomong, Abang. Gantian kita ya. Jadi orang-orang yang melakukan Tolong jangan matikan mikrofon saya. Saya mau tanya Iblis Suma. iya gantian kita Tidak bersuara soal ngomong. itu. Gantian kita ngomong. Gantian kita ngomong. Jangan kayak orang kesurupan. Jadi gini, Bang. Tolong jangan matikan mikrofon. Ya, Abang nggak mau diam soalnya. Gantian kita ngomong. Gantian kita ngomong. Yang punya rom. Gantian kita, Bang siluman lele. Gantian kita ngomong. Gantian ya, saya lagi ya. Jadi begini. Lu jawab dulu. Ya ini saya mau jawab. Lari. Keselet linggis. Udah dibilang gantian, Abang nggak mau gantian. Udahlah. Kalau berbicara mengenai hal seperti itu, di Islam kan, di Al-Quran, di hadits sudah dilarang, nggak boleh. Kalau mereka melakukan berarti pelanggaran. Nah, kalau di agamamu gimana? Ada nggak larangan kayak begitu juga? Tunjukkan dalilnya. Kalaupun ada larangannya, kan dibolehkan. Iya kan? Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 1. Iya kan? Jangan kamu berdosa. Namun apabila kamu berdosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa-dosa kita. Artinya Kristen boleh melakukan apa saja dong berdasarkan dalil itu, kan gitu ya. Jadi saudara siluman lele nggak usah ribut kayak mana, santai aja ya kita. Lu bilang dilarang, ya kan? Nah, lu bilang dilarang. Iya, Lu ya. kenapa tidak bantah soal itu? Lu kenapa Ya, tidak bersuara? mereka soal sudah itu? tahu dalil. Bantah guru ngaji. Mereka sudah tahu, dia sudah paham, mereka paham. Goblok kau semua. Salah satunya la taqrabuz zina. Tidak boleh zina, tidak boleh zalim. Orang-orang kayak gitu termasuk orang zalim. Menzolimi dirinya dan orang lain itu nggak boleh dalam Islam. Nah, kalau di agama Anda ada nggak larangan kayak begitu? Kalau ada, mana dalilnya? Kalaupun ada, kemudian ada legalitasnya. Jangan kau berdosa. Tapi kalaupun kau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai. Iya toh? Jadi dosa apapun bisa kamu lakukan karena ada Yesus sebagai pendamai. Sekira begitu. Ini kenapa? Orang bicara mulutnya malah mendidih. Lah Bang. Udah nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, Iya, silakan. membangun bait suci itu perintah Hashem atau bukan? Membangun Bait suci. perintah. Perintah ya. Iya. Oke. Ada di perintah di situ bangun kemudian taruh tabut perjanjian di situ termasuk perintah semuanya. Yes. Oke, sebagaimana Allah memerintahkan Abraham untuk meninggikan Ka'bah. Benar sekali. Oke. Dua Tawarik, 1 Tawarik 28. Oke, lanjut. Oke. Nah, Ada lagi? yang suruh bangun gereja siapa, Bang Zuma? Perpuluhan. Itu? Sasarannya empuk kali, Bang. Lanjut Bang Zuma, lanjut. Enak kali lah ya.
dalam kitab Esra 3, Esra 6, perintah membangun bait suci atau bait Allah. Kalau kita Baitullah, itu jelas itu. Perintah membangun rumah ibadah, itu jelas ada. Berupa masjid, tempat sujud. Ya, kalau bangun gereja, gimana ya? Sedangkan kata-kata jamaah, itu ambilnya dari Al-Quran. Di atas batu karang ini, aku dirikan jemaahku. Jemaah itu dari bahasa Quran. Gimana nih? Ini Dan bukan bet ger. Beteos. Bang Zuma nggak tahu, sekarang ada denom baru. Namanya denom nolai. No Apa itu LAI. Dengar saya. Orang yang begerom jangan turunin saya, ya kan? Saya mau ngomong dengan Suma Iblis. Nah, Semua dia iblis selama ini ya. dia bilang pemburu domba berbulu. Padahal dia sendiri domba itu. Nah, Suma, lu selama ini ngobrak-abrik Kristen kan? Nah, lu Kok bilang, obrak-abrik bang? "Salahin pendeta." Salah itu bang. Lu nyalahin pendeta Saya semua. selama ini Lu sama-sama, menggembalakan. Saya selama ini menggembalakan teman-teman Kristen yang masih mau diarahkan. Itu loh intinya. Abang jangan menuduh yang Suma bukan-bukan. Iblis. Suma Iblis. Ah. Lu sama pendeta. Sebentar, lu sama- lu omong tuh baik-baik. Karena mana lu omong sama manusia begitu? Lu omong sama bapak kau begitu? Iblis. Lu orang karmana kau ini? Saya yang bilang dia iblis, memang kenapa? Iya, Yang kamu terbiasa. sembah itu iblis. Kamu menyembah iblis, di mana iblis itu nyamar-nyamar jadi Mesias, yaitu Yesus. Iblis itu yang kamu sembah. punya adab kalau berbicara mas, memiliki pakai adab. Allahu Akbar. Waduh, saya dilantik jadi sembahannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, bahaya ini. Mau dihargai tapi nggak punya adab dia. Biasa itu bang. Udah satu paket itu. Bang Zuma, kalau mereka berdalih di atas batu karang inilah dirikan jemaat, itu gimana? Pakai dalil itu untuk bangun gereja? Nggak bisa. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, Elohim mengharamkan kemudian orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Yesaya 4 nomor 6 sampai nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Oke. Tapi kalau ini bang, kalau pondasinya pakai batu karang nggak apa-apa. Pondasi Pondasi. gereja pakai batu karang nggak apa-apa ya? Boleh, silakan aja. Oten. 100% pintar, 100% bodoh. Sama dengan? Sama dengan apa? Sama Oh, iya. dengan firman Yesus yang pertama. Bayi. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, silakan ya teman-teman sekalian kalau masih ada lagi. Selamat pagi Pak Denny. Nah, ini teman saya ini. Bang Juma mau bertanya Bang Juma. Iya, silakan bang. Selamat pagi. Kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak dipisah saja Bang Juma? Gimana? Kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak dipisah saja gitu loh? Padahal itu kan dua kitab yang berbeda itu. Ya, jadi sebenarnya baik Al-Quran maupun Bible, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi, itu menceritakan bagaimana kemudian iblis bersumpah untuk menyesatkan umat manusia. Jadi secara terstruktur kemudian iblis ini bekerja. Al-Quran mengatakan, aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan mereka untuk menyesatkan kemudian manusia itu. Terkait dengan pertanyaan saudara, kalau kitab perjanjian lama dipisahkan dengan perjanjian baru, ya Kristen gulung tikar. Kenapa demikian? Karena perjanjian lama ini dipakai sebagai kulit
yang menutupi perjanjian baru, agar perjanjian baru ini tidak terlihat bahwa itu adalah kitab yang diinginkan oleh penganut ajaran paganisme yang berubah diri dan memproklamirkan diri dengan sekte Katolik. Itu. Coba aja dipisahkan apa yang terjadi kemudian. Perjanjian lama, perjanjian baru akan kehilangan arah. Perjanjian lama demikian juga adanya. Ingin dikembalikan ke dalam kitab Tanak itu sudah nggak nyambung, karena sudah sangat jauh berbeda antara pesan ilahi yang ada di kitab Tanak dengan pesan yang ada dalam perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu melalui kemudian koreksi-koreksi atau revisi-revisian yang evolusi intinya adalah bagaimana perjanjian lama bisa mewarnai perjanjian baru. Jadi perjanjian lama ini baik itu di abad kedua, abad ketiga, abad keempat melalui Origen, Lucian dan Hacisius, itu intinya koreksi yang ada di dalamnya untuk supaya bisa mewarnai perjanjian baru, sehingga orang Kristen merasa bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu hal yang menjadi sumber nubuah, dan yang satunya adalah sebagai penggenapan nubuah. Nah, maka mereka mengatakan ini adalah satu kitab, satu paket. Tapi kalau kita tanya, kita kritisi mereka sampai ke jantungnya, sampai ke ginjalnya, mereka tidak akan pernah bisa menemukan satu jawaban. Kenapa terjemahan kitab agama Yahudi ada di dalam kitab kalian? Kita tidak akan pernah bisa menemukan jawaban yang benar. Semuanya hanya asumsi, angan-angan, duga-menduga, dan akal-akalan. Seperti itu, Bang. Tanya aja orang Kristen, Bang, ada ndak dalam kitab kalian itu legitimasi penggunaan perjanjian lama untuk orang-orang di luar Yahudi? Ada nggak dalilnya? Tidak akan ada, karena yang muncul di dalam kitabnya orang Yahudi memang itu adalah spesialis untuk Bani Yakub. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 1920 dan seterusnya. Banyak, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 sampai 36 malah. Itu semuanya untuk Bani Israel saja. Ulangan 6, Ulangan 4 untuk Bani Israel saja, bukan yang lain. Nah, kenapa itu ada? Untuk melegalkan ajaran Katolik, supaya dianggap sebagai ajaran yang bersumber dari nabi-nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai umat pilihan. Begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Oten-oten di bawah, kalau mau bertanya ketik aja. Ayo ikut tes auto beli ke-13. Belanja di Grocery Day serba 13.000. Elektronik OPB jalan sendiri. Kira-kira apa laku ya kalau tanpa PL sebagai bungkusnya? Nggak bisa. Saya sudah sering menyampaikan baik itu di forum seperti ini maupun di kelas. Saya katakan bahwa ketika perjanjian baru dipisah dengan perjanjian lama, maka itu kehilangan arah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perjanjian baru ini kemudian mau dipisahkan, dia harus menggunakan bahasa apa gitu loh, supaya kelihatan sesuai dengan nubuat. Nubuat siapa? Nubuatan Yesus. Akan muncul kemudian serigala nyamar domba. Nah, kalau mereka memisahkan kitab mereka dengan perjanjian lama, perjanjian baru ini kira-kira ditulis dalam bahasa apa coba? Malah satu ulue? Bahasa sayur nih. Oh, mau dipakai bahasa apa? Bahasa Yunani. Maka kelihatan, oh, ini ternyata pure, sumbernya dari sini. Bahasa Ibrani, nggak mungkin. Kayak mana mau Ibrani kok di bahasa Ibrani tapi disampaikan kepada non Ibrani? Kayak mana ceritanya? Nggak nyambung. Nah, fakta memang sudah terjadi bahwa menurut tradisi gereja, kitab kanonik ini ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi mau kayak mana? Silakan gunakan bahasa Yunani. Kira-kira orang sekarang ini ringan enggak untuk memiliki kitab itu sebagai kitab suci dalam bentuk iman? Tidak. Lalu, sedangkan sekarang aja menggunakan bahasa di mana dia pergi dengan selera lembaga-lembaga mereka, itu juga masih sulit untuk mereka ajarkan kepada orang lain.
apalagi dengan menggunakan bahasa Yunani dan terpisah dari kitabnya Yahudi. Mau kayak mana? Susah itu bang, susah. Iya. Bahasa roh aja bang, bahasa roh kawan. Kayak mana coba? Gak bisa. Jadi teman Kristen ini harus berterima kasih kepada penerjemah, karena dengan adanya penerjemah maka bebas mau jadi Hindu, mau jadi Buddha, mau jadi Islam. Karena mayoritas di Nusantara ini Islam, maka kitabnya jadi ke-Islam-Islaman. Nah itulah mereka diuntungkan dengan tidak adanya pola bahwa kitabnya itu ada jaminan, berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada jaminan, nggak bisa tidak. Maka Al-Quran kemanapun pergi tidak akan meninggalkan original teksnya. Itulah satu kebanggaan yang membuat pembenci Islam sakit hati. Gitu saudara-saudara ya sahabat. Contohnya Yahweh diganti Allah itu. Yahweh mereka banyak pokoknya, hampir semuanya istilah yang prinsip di dalam imannya mereka sandingkan kemudian dengan yang prinsip dalam iman kita umat Islam ini. Bang Zuma, kemarin saya udah lakukan proposal ya, biar supaya dunia diskusi lintas agama ini minim, orang Kristen harus sepakat bahwa kalau kau mau kritisi Bible, mari kita diskusi dengan original teks sebagaimana Islam. Maka saya yakin yang ikut diskusi ini sedikit. Iya. Kenapa? Karena semua berpatokan kepada original teks masing-masing, tapi karena Oten ini merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka, sehingga ada misi baru. Misi barunya adalah mengkristenkan bahasa Indonesia. Itu misi baru mereka. Bahaya ini, bahaya. Banyuma izin, Banyuma kan mengatakan Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya. Kalau di sebelah enggak, Paulus ondageng menulis Bible, Anda sendirilah yang membaca dan silahkan tafsirkan sendiri-sendiri gitu. Iya itu betul. Ketika kemudian umat Islam itu hadir mendudukkan perkara di dalam data atau dalih, ya di dalam kitabnya mereka akan mengatakan ya baca satu perikop. Kalian tidak mengerti karena tidak diberi Roh Kudus. Harus percaya Yesus dulu baru bisa paham. Lalu otak ini mau dikemanakan? Sedangkan alat untuk mengetahui aspek benar tidaknya sesuatu itu adalah akal. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu pakai akal. Nggak boleh tidak. Maka dengan menggunakan akal, Al-Quran menyajikan disiplin-disiplin ilmu yang harus kemudian dipahami dengan akal baru bisa sampai kepada poin kebenaran itu. Jadi kalau ada segala sesuatu, saya tegaskan, segala sesuatu yang irrasional dijadikan sebagai rasional, itu adalah satu kemustahilan. Contoh nih sederhana, telah lahir di kota Daud Tuhan katanya. Dari kata lahir aja dengan Tuhan itu sudah tidak nyambung. Nah, kenapa bisa terjadi dan kenapa mereka bisa jadikan itu sebagai kepercayaan? Karena akal dimatikan. Maka harus menerima. Tapi kalau menggunakan akal dan mau menerima itu, maka yang terjadi apa? Akal-akalan. Ya. Nah, itu Betul. Bang Zuma tahu nggak? Iya gimana bang? Mereka ini punya akal, ya kan? Harus diaktifkan. Nah, cuman itu kekurangannya. Cuman saya dapati beberapa Oten ini mengaktifkan akalnya pakai alat namanya kompresor. Nah, baru aktif akalnya pakai kompresor. Gitu Bang Zuma. Mati Mija. Yang jelas intinya, kalau orang-orang Kristen pembenci Islam ingin menjatuhkan Islam, kuncinya cuma satu. Perlihatkan data Al-Quran yang bentrok dengan akal manusia. Kita kan sekarang ini hidup di zaman modern, artinya segala aspek yang masih rahasia atau segala hal yang kemudian masih tidak dibukakan Allah karena zamannya belum cocok, kondisinya tidak sepadan, pengetahuan manusia masih minim. Hari ini itu semua sudah dibuka oleh Allah. Saatnya orang-orang cerdas di kalangan mereka membuka tabir rahasia dalam Al-Quran. Silakan tunjukkan kesalahannya sebagaimana kami menunjukkan.
irrasional yang ada di dalam Bible. Kan itu poinnya. Intinya di situ. Kita mengajak saudara-saudara Kristen, runtuhkan iman umat Islam itu sangat gampang. Apabila kalian bisa menemukan satu alat di dalam diri Anda berupa akal untuk menjatuhkan Al-Quran, bahwa ini tidak rasional, silakan tunjukkan itu. Ayat yang mana yang tidak rasional dalam Al-Quran, dan kami akan tunjukkan kemudian data-data yang irrasional di dalam kitab kalian. Itu jelas itu. Jadi susah. Saudara Kristen ini memang berat untuk menghadapi kebenaran. Makanya kita hadir sebagai apologet, ya kita menjadikan diri kita ini seibarat seorang dokter yang ingin menyembuhkan pasien yang datang. Pasien yang datang ini ingin kita sembuhkan. Dengan cara apa ya? Mungkin dengan kompresor yang dimaksud oleh abang kita. Silakan aja gunakan itu. Iya, itu maksudnya. Harus pakai kompresor gitu. Dan tidak cukup kalau hanya dengan kompresor. Nah, iya, tidak cocok, tidak cukup. Harus ditambah dengan satu kalkulator. Ya. Harus tambah kalkulator. Dan usahakan kalau ada yang bisa open kamera, silakan Anda tanya dengan menggunakan kalkulator. Perlihatkan situ 1 + 1 + 1 sama dengan berapa. Suruh dia jawab. Perhatikan supaya dia menatap kalkulator itu dengan seksama. Bisa enggak lisannya mengatakan 3? Kalau dia mengatakan 3, nah sekarang Yesus 1, Bapak 2, burung merpati 3, sama dengan 1. Nggak ada kalkulator yang bisa membenarkan itu. Sekarang yang rusak kalkulatornya atau otaknya? Nah, kita pasti mengatakan otaknya yang rusak. Itulah yang mau kita sembuhkan, gitu deh. Seperti itu abang-abangku, sahabat-sahabatku, adik-adik dan kanta-kanta yang ada. Tapi ini kan bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Oh, bukan seperti itu. Berarti yang bermain di sini adalah angan-angan dan duga-menduga dan akal-akalan yang main. Keberapaan. Jadi intinya biarkan mereka menceritakan mimpinya ya, gitu ya intinya ya. Iya. Kalau bercerita tentang kebagaimanaan, maka tanya kepada Yesus dalam Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang punya hak untuk menjelaskan kebagaimanaan tentang Tuhannya. Nah, Yesus mengatakan apa? Tuhan itu bisa terlihat? Tidak. Tuhan itu manusia? Tidak. Jadi Yesus yang punya hak untuk menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan itu. Baca dalam Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang mengeksegesis, yang menjelaskan, yang mentafsirkan siapa yang mengutus dirinya. Dan intinya Yesus mengatakan bahwa hakikat yang mengutusnya itu bukan dirinya sendiri. Yohanes 8:42. Aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang menjadi manusia. Gugur Kolose 2 nomor 9. Gugur Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tapi apakah saudara Kristen bisa sampai ke sana? Lagi-lagi tidak. Kenapa? Karena di otak mereka tidak ada kompresor dan kalkulator. Bang, ada missing link dari cerita Bible ini yang saya penasaran sampai hari ini. Kan pada mulanya firman, pada akhirnya apa, Bang? Kalau film India itu kan pada mulanya kan dia kalah gitu, pada akhirnya dia menang gitu kan. Nah, kalau kisah di Bible gimana? Pada mulanya firman, pada akhirnya? Pada mulanya firman, pada pertengahannya dibunuh, pada akhirnya bangkit. Murid-muridnya mengira itu hantu, ya kan? Pada akhirnya bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu bukan Tuhan. Yang bangkit dari kematian itu hanya apa? Hantu, vampir, zombie, apa lagi? Ya, orang-orang yang manusia-manusia yang dibangkitkan oleh Sang Maha Pembangkit. Yesus ini dibangkitkan kan, bukan membangkitkan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam ini ada dua rentetan yang berkesinambungan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 14 nomor 14, bahwasanya ternyata iblis itu dilemparkan sampai ke alam maut, turun ke bawah alam maut, ke alam kubur. Yesus menerangkan di mana? Di Matius 12, bahwasanya tanda Yunus adalah engkau akan melihat anak manusia loh, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Siapa ini
yang Yesus katakan. Ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Berarti manusia yang turun ke perut bumi ini adalah Lucifer yang bangkit kembali untuk kemudian mereka tuhankan. Nah, makanya muncul dalam Wahyu 22 nomor 16, aku Yesus dari tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Nah, inilah yang diceritakan dalam kitab Yesaya. Makanya dalam kitab Talmud sangat akurat menceritakan tentang Yesus ini. Seperti itu. Ada hal yang kemudian bukan kita lupakan, tapi kita masih menghargai saudara-saudara kita Kristen. Apa itu? Para apologet yang sudah senior-senior ini, itu tidak pernah menyenggol Talmud. Padahal untuk mengetahui seorang tokoh, itu kita minta penjelasan, angket, les dari orang-orang yang tinggal sesaman dan tinggal bersama, minimal ada di tempat di mana tokoh itu lahir, besar, mati, dan itu adalah orang-orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi memiliki tafsir sendiri tentang Yesus. Mereka sebut dengan kitab Talmud. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Ya pasti orang yang sekampung dengan dirinya. Gak mungkin Anda mau lebih tahu tentang Bang Suma. Anda tinggal di Sumatera, di mana Sumatera itu adalah bagian daripada Kalimantan. Anda mencari Bang Suma di sana, meminta penjelasan tentang orang-orang yang ada di Kalimantan sana. Itu ada satu kehilapan, kekeliruan. Anda harusnya ke Makassar, cari tahu Bang Suma itu siapa dan orang-orang terdekatnya. Anda akan disajikan Bang Suma itu siapa gitu loh. Nah, tapi kalau yang ada sekarang ini, kitab Talmud itu lebih kompeten menceritakan tentang orang per orang yang ada di dalam kehidupan mereka dibandingkan orang Kristen yang jauh dari barat. Itu pas itu. Tapi umat Islam tidak ingin menyakiti terlalu jauh hati saudara-saudara kita Kristen. Andai kita mau, maka siapa Yesus? Baca Talmud. Selesai kan? Siapa Yesus menurut orang Yahudi? Selesai. Yesus menurut orang Kristen yang adalah orang barat, asal usulnya dari Roma. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Oke. Dia adalah Theos, dia adalah Yahweh. Oke. Dia anak Allah. Oke. Tapi tanyakan kepada tuan rumah, siapa Yesus menurut kalian? Selesai kan? Yesus bla 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 di dalam ceritakan begini bla 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 bla, diceritakan dalam Talmud begini bla 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 dan seterusnya. Nah, sekarang umat Islam ditanya, ente percaya yang mana? Talmud yang menceritakan tafsiran tentang kitabnya orang Yahudi dan menceritakan tentang Yesus, atau Bible yang menceritakan oknum yang datang mengaku bintang timur? Percaya mana? Kita mendapatkan dua. Kami percaya Talmud itu catatan dari orang Yahudi, tafsirannya mereka, dan kami juga percaya di dalam kitab kalian adalah berita yang diberitakan oleh pewarta atau penulis. Dikawinkan ini selesai. Masya Allah. Coba kawinkan Talmud dengan kitab Wahyu. Kalau tidak, melenggang patah-patah orang-orang ini. Nah, bago yang pica-pica. Bang Zuma, ini ada yang DM saya. Tolong tanya sama Bang Zuma. Benarkah yang di Matius 27:53 itu yang memimpin itu Yesus? Matius 27. Masa Matius persidangan. 27:53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus. Dia nanya, yang mimpin mereka masuk ke kota Kudus itu Yesus apa bukan? Matius 27 ya? Iya, 53. Oh, 53. Iya. Ya, ini juga masih belum ada penjelasan. Oh, Tetapi begitu. kalau kita lihat di perikopnya, itu menceritakan tentang, gimana ya bilangnya ya? Yesus mati. Bukan. Bukan. Penguburan Tuhan Yesus. Oh, gitu. Yeay! Bang Abu, ini penyayang ini Kristen apa Islam nih Bang? Nggak ngerti. Bang Abu, Tanya dia. Ya. Bang penyayang. Oh, sudah Iya, pas ini pas. Nah, selamat siang. Ini mah Lanjut. Yohanes Raja Guguk ya? Jangan disiksa, Bang. Lanjut Gurunda. Ini. Ya, Silakan. Iya, Juma. Iya, Bang. Iya, Bang. Kamu pengikut siapa, Juma? Saya pengikut para nabi, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi, Nabi bukan Musa, Bang. menyembah makhluk yang ngaku
Aku Yesus, sang bintang timur. Bukan, saya bukan bagian dari. Saya penyembah pencipta alam semesta. Pengikut siapa kamu? Yang gue tanya pengikut. Pengikut para nabi, baginda Rasul Nabi Muhammad siapa? Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian adanya. Beliau kamu adalah buta pengikut huruf para ya? nabi. Satu-satunya, sabar. Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang paham kitab sucinya sendiri dengan ilmu baca, ilmu saya tanya- huruf, yang saya makhraj tanya kamu buta huruf, huruf itu hanya umat Islam. Yang buta huruf itu yang tidak bisa baca kitabnya sendiri. Jadi kalau Yang Anda buta mengatakan, hurufnya. sabar. Anda coba lihat aja, apakah saya bisa membaca kitab suci saya dalam bentuk original teks? Bisa, berarti saya nggak buta huruf. Saya tanya sama Anda, apakah Anda bisa membaca kitab Yunani? Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara, siapa yang buta huruf? Anda atau saya? Kan begitu. Ayo. Orang Islam itu mana ada buta huruf? Bisa mereka menguliti Al-Quranul Karim, huruf-hurufnya mereka kuliti satu persatu. Dari kecil mereka udah paham dengan kitabnya sendiri. Mereka cinta dengan bacaan original teks kitab suci mereka sendiri. Umat Islam top. Bagaimana dengan ente sendiri? Bisakah Anda membaca kitab Anda dalam bentuk original teks? Ada dulu. Yang saya enggak bisa. Kamu bisa diskusi gak sih? Saya cuma nanya. Saya balik nanya sama mu. Saya balik nanya. Apakah Anda buta huruf? Buta huruf gimana? Saya bisa baca kitab suci saya. Oke. Berarti tidak. Nah, sekarang saya balik nanya. Apakah Anda buta huruf terhadap kitab saudara? Apa jawaban saudara? Oke, kamu tadi bilang kamu enggak. Enggak balik. Saya balik nanya. Saya bertanya kepada saudara dengan pertanyaan yang sama. Apakah Anda buta huruf? Kamu ketakutan terhadap huruf-huruf Yunani yang ada di kitab saudara? Apa jawabannya? Kita dengarkan. Silakan. Kok susah banget sih? Fred, jawab pertanyaannya, Fred. Jawab pertanyaannya. Malu dong. Ini cuma Ya lu nggak jawab pertanyaan kok. Saya sudah jawab. Saya bukan kategori orang yang buta huruf. Kenapa? berarti kamu bukan Karena saya bisa baca Quran. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bisa baca Quran. Buta yang dimaksud di sini adalah huruf Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Apakah Anda tidak buta huruf Yunani kitab saudara? Apa jawaban Anda? Kami mau dengarkan. Silakan. bisa nggak di mute, Bos? Ini Ya dijawab. Ya udah gue jawab tapi jangan di mute. Ya, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Al-Jum'ah 2 menyatakan ya. Tuh takut kalian diskusi. Al-Jum'ah 2 bilang ya, dia diutus untuk Saya sudah jawab. Saya sudah sampaikan kepada Anda. Ini kan terlepas dari Nabi saya yang buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Anda tanya kepada umatnya kan, yaitu Bang Zuma, apakah Anda buta huruf? Saya katakan tidak. Saya bisa baca. Oke, kitab suci saya dengan terang saya bisa baca. Nah, sekarang balik nanya sayanya, apakah Anda buta huruf? Makna yang terkandung di sini adalah buta terhadap kitab suci Anda sendiri. Apa jawabannya? Bang, Ya, gimana? harusnya mereka ikut Yesus belajar latihan alif bata. Itu kalian nih, aduh. Yesus waktu belajar itu ya, A di bawah I gitu kan, A di atas A, ba di bawah B, ta di depan tuh. Ayo baca Yesus, oten botol gitu. Ayolah teman-teman Kristen, kalau Anda bertanya, kita sudah jawab, kita balik nanya,
gitu loh. Apa tujuannya itu terjadi? Supaya kita mengukur akal kita, pengetahuan kita terhadap kitab kita masing-masing, dan biarkan edukasi ini menjadi nilai plus bagi yang menyimak kita. Kristen itu agama baik katanya, Islam rahmatan lil alamin. Faktanya. Nah, sekarang kita uji itu. Anda bertanya, kami siap jawab. Bahkan terkadang saya mengatakan, saya kasih Anda 1000 pertanyaan, saya 1 aja. Tapi faktanya nggak bisa kan? Nggak bisa jawab. Kan menyedihkan. Dari situ orang akan memetik, oh ternyata pengetahuan orang Kristen terhadap Bibalnya sendiri itu 0. Ya kan? Damai sejahtera, Bang Juma. Oke, shalom. Silakan. Damai sejahtera. Ya, saya pakai salam memang. Saya pakai damai sejahtera. Iya, silakan. Bang Juma. Ya. Saya setidaknya setuju Abang berkata bahwasannya oten-oten itu ya. Mereka itu hanya menyembah bayangan dari cahaya itu, yaitu Lucifer itu. Iya. Mereka itu bukannya menyembah Tuhan, tapi menyembah bapak-bapak gereja mereka. Itu yang terjadi. Oke. Tapi kalau boleh tahu abang dari sekte mana abangku ini? Apalagi ini? Pulang ke rumah bapak di surga. Abang dari sekte mana? Kalau soal sekte saya nggak paham Bang. Saya hanya dari pengajaran Yesus. Oh, siap. Jadi saya bukan penyembah tapi pengikut Yesusnya Bang. Oke. Jadi sama seperti Abang kayaknya paham sekali waktu mengatakan jangan jadi penyembah tapi jadi pengikutnya. Iya. Nah, barusan saya mendengar ada statement Abang juga yang barusan saya mau klarifikasi aja. Abang tadi mengatakan Abang pengikut nabi-nabi sebelumnya. Iya. Begitu juga dengan Muhammad. Nah, ini yang bikin menggelitik telinga saya Bang. Iya. Setahu saya kan Abang itu adalah mukmin. Iya. Yang diberikan sebagai status pengikut Muhammad. Kenapa Abang berani bilang sama seperti Muhammad mengikuti nabi-nabi sebelumnya? Oke. Silakan Bang. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah pengajaran Islam. Kami umat Islam itu beriman kepada para nabi. Di mana nabi yang diutus oleh Allah itu semuanya menyuarakan tauhid. Apa tauhid ini? La ilaha illallah. Mereka mengajarkan satu Tuhan. Kenapa saya mengatakan bahwa saya mengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah pengikut para nabi. Karena Al-Qur'an mengatakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham, milah Ibrahim. Apa itu? Pertama, tauhid, menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, kemudian mereka beribadah melakukan pengorbanan berupa hewan ternak. Itu Adam dan keturunannya lakukan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini pun umatnya melakukan. Dan yang ketiga adalah sunat. Umatnya Nabi Muhammad bersunnat. Sedangkan di luar daripada umatnya Nabi Muhammad hanya Yahudi yang melakukan sunat, karena memang itu adalah pesan ilahi terhadap Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengajarkan bagaimana mentauhidkan hakikat dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran dikatakan wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan, menasihatkan dan mewariskan ucapan tauhid. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Islam
Itu adalah pokok hukum. Umat yang melakukan pokok hukum itu disebut muslim. Berarti Nabi Ibrahim mengajarkan keturunannya untuk menjadi seorang muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Lagi-lagi mereka adalah seorang muslim. Umat Islam juga adalah seorang muslim. Mereka bukan Kristen, mereka bukan Hindu, mereka bukan Buddha, tapi mereka adalah seorang muslim. Ini kaidah hukum-hukum yang ada dalam Islam. Jadi kalau saya mengatakan saya pengikut Rasulullah dan Rasulullah juga adalah pengikut Nabi, nah itu fakta. Kita nggak bisa pungkiri. Seperti itu, Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit lagi Bang Juma ya. Iya, silakan. Bang Juma, menurut saya abang harus sama dengan saya. Ya. Kenapa? Ketika abang mengatakan saya seorang mukmin, berarti saya adalah pengikut syariat dan manhaj dari Nabi Muhammad. Nah, ketika saya berkata saya pengikut Yesus, berarti saya juga melakukan teladan-teladan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi di sini saya berani berkata, Bang Juma, saya bukan pengikut nabi-nabi sebelumnya. Sebab saya melihat sebenarnya, Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan Yahweh yang disembah oleh Kristen itu adalah sama. Makanya saya tidak menempatkan diri saya di posisi itu, Abang. Makanya ketika abang berkata perjanjian lama adalah kitab Yahudi, saya setuju. Dan saya tidak belajar mengenal Tuhan dari kitab Yahudi. Karena Yahudi telah mengutuk dirinya sendiri. Darah, dipertanggungkannya darah yang disalib itu untuk dia, untuk mereka dan anak cucu mereka. Makanya saya jijik sekali melihat Israel itu. Sebab hanya Yahweh yang memilih Israel, tapi Yesus memilih dunia, Bang. Itulah kenapa saya katakan Bang Juma sebagai mukmin dari Nabi Muhammad. Jangan lagi berkiblat kepada nabi-nabi lain. Begitu juga dengan saya yang hanya kepada Yesus. Kira-kira Bang setuju tidak, Bang? Monggo, Bang. Ya, jadi gini ya saudara. Ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, maka Tuhan memperkenalkan dirinya kepada para nabi terlebih dahulu sebelum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika saya mengatakan saya adalah pengikut para nabi, nabi-nabi tak ada yang mengajarkan kemudian untuk syirik, tak ada nabi yang mengajarkan untuk musyrik, menyembah selain daripada Allah. Seluruh nabi mengajarkan la ilaha illa huwa. Dia siapa? Pencipta alam semesta, yang bukan makhluk, yang tak beranak dan tidak diperanakkan. Di alam sadar saya kemudian paham para nabi memiliki syariat, memiliki hukum main. Mereka punya tata cara permainan, main dalam ibadah, aturan main dalam beribadah kepada Huwa, dia pencipta alam semesta ini. Nah, dalam tatanan itu kemudian saya tidak ikut karena saya bukan umatnya. Tapi dalam konsep akidah, nabi-nabi mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Merujuk kepada siapa? Yang bertahta kemudian, pencipta langit dan bumi, yang maha suci, maha tinggi. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman rahim. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses belajar Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin. Lalu kemudian Allah mengatakan am kuntum syuhada is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Siapa yang kau sembah? Jadi berbicara mengenai titik tumpu penyembahan. Para nabi menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Huwa, dia pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketika berbicara mengenai hukum syariat, saya tidak ikut karena syariat yang datang kepada mereka hanya untuk pada mereka. Tapi berbicara mengenai konsep Tuhan, ya Tuhan kita satu, Tuhan kami satu. Dan coba lihat dalam Kejadian 17 nomor 7. Di situ diterangkan bahwasanya Allah memiliki perjanjian kekal, di mana perjanjian kekalnya kemudian adalah Allah menciptakan manusia, dalam hal ini adalah keturunan Abraham, untuk menyatakan imannya kepada Allah bahwa Allah telah memilih mereka menjadi sembahan, menjadi Tuhannya orang Yahudi secara turun-temurun, dan juga Tuhan daripada keturunan Nabi Ismail secara turun-temurun. Itu tidak bisa kita sangkali, karena di situ Allah mengatakan beriti, perjanjianku antara siapa? Beni ubenika, bani keturunanmu, kata Tuhan. Apa itu? Ya, dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, dan ini adalah alam, ini perjanjian kekal. Lalu apa yang salah? Berbicara mengenai syariat, beda dong. Syariatnya saya mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbicara mengenai akidah, di dalam kitabnya mereka, aku membuat perjanjian kekal terhadap dirimu, anak-anakmu, ulasar akal, dan juga kepada keturunanmu, ubarika, setelah kamu, yaitu orang-orang yang ada setelah kamu, mereka semua akan menyembah aku. Dan itu dikatakan Al-Quran juga hal yang sama. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid, Tuhan yang satu. Nah, berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen, memang dia menyembah makhluk yang datang kepada penulis Bible yang mengaku Yesus. Padahal sebenarnya itu bukan Yesus asli, tetapi itu adalah makhluk yang hanya mengaku-ngaku sebagai Yesus. Seperti itu, Bu. Oke, Bang Juma. Berarti Bang Juma nggak setuju ya? Kalau Abang harus berdiri di syariat dan manaf Nabi Muhammad saja, dan saya di pengajaran Jesus saja, tidak menoleh ke tempat yang lain. Ya, silakan aja, tapi saya boleh mengatakan Anda penumpang gelap, saudaraku. Karena Yesus itu mengaku dengan dirinya sendiri, dengan ajarannya sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu jelas sekali itu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa kata Yesus? Jangan kamu ke bangsa lain, tapi kemana? Pergilah kepada domba-domba dari umatku Israel. Itu pengakuan Yesus sendiri. Terkecuali saudara saya ini memang keturunan Yakub, ya silakan. Kalau Anda merasa silakan, tapi kalau bukan, berarti Anda adalah orang yang ngaku-ngaku saja, tapi Anda tidak diakui. Terima kasih Bang Juma, tapi saya punya satu dalil ini. Saya pastikan bahwa sosok Bang Juma yang berkiblat kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah paham tentang perkataan Jesus yang saya pelajari. Silakan. Di surah 17 Al-Israel 85 dikatakan, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Lalu Yesus menjawab ayat ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pertanyaan saya, ketika abang tahu bahwasannya Jesus itu berkata bukan seperti perkataan biasa dari bicara atau kata-kata, tapi semua yang diperkatakannya adalah roh. Yang jadi saya pertanyakan, bagaimana, apa yang membuat kesanggupan di diri abang menerjemahkan setiap perkataan Jesus itu, Bang? Oke, baik. Jadi gini, ketika Al-Quran bercerita tentang roh, ini tak ada manusia sehebat apapun di atas muka bumi ini yang mampu membantah kebenaran, keabsolutan, dan kevalidan dan kesahihan daripada Al-Quran. Secara ilmu apapun. Ketika Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir roh, qulir roh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sedikit, kata Allah. Sekarang siapa manusia di atas muka bumi ini yang mampu kemudian mengobok-obok tentang roh? Ada? Tak mungkin. Yesus bisa? Enggak.
Yesus tidak pernah berbicara mengenai komponen atau hakikat atau unsur yang ada menapaki ruh yang menjadi sumber kehidupan manusia. Tak ada. Nabi Musa tak ada, Ibrahim tak ada sama sekali. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya urusan Allah. Hanya Allah yang tahu tentang roh, dan Allah hanya memberikan tentang kehidupan, tentang pemahaman roh itu cuma sedikit. Sehingga ketika saudara membawa dalil di dalam kitab saudara Yohanes 6 nomor 63 kalau nggak keliru, memang ada kata sopeyo, memberi hidup. Hanya roh yang memberi hidup kekal. Betul itu. Tapi roh yang dimaksud di sini adalah ketetapan hukum-hukum Tuhan, bukan pribadi Yesus itu sendiri, tapi aturan main Tuhan. Mana buktinya? Coba Anda buka Yohanes 12 nomor 42, nomor 49 dan nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Berarti hidup kekal diperoleh oleh manusia apabila manusia itu menepati ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang runut sebagai perintah dan larangan Tuhan dalam kitab-kitab suci yang dianggap suci bagi penganut agama yang mengatakan diri agama samawi. Begitu juga Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda percaya kepada pengakuan Yohanes 6 nomor 63, hanya Roh Kudus yang beri hidup yang kekal. Mereka yang lahir sekali dengan kelahiran jasmani tidak akan menerima anugerah ini. Sekarang sudah dikuberikan kepada kalian bagaimana mendapatkan hidup rohani yang sejati. Kalian di sini siapa? Kalian di sini adalah Bani Israel yang percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Saya kasih contoh di dalam Matius 24. Matius berapa? Matius 15. Coba saudara lihat, orang yang sudah percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, sama seperti saya, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi apakah boleh hukum-hukum tatanan, permainan ibadah, hubungan antara Tuhannya Yesus dengan Yesus itu sendiri bisa digunakan oleh saya? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan umatnya, saya bukan Bani Yakub. Contoh, Matius 15. Apa kata Yesus? Wanita, seorang perempuan menginginkan apa? Kesembuhan terhadap anaknya. Rela dia, ridho dia, ikhlas dia, disebut sebagai guguk demi untuk kesembuhan anaknya. Seorang Yesus mengatakan apa? Imanmu besar wahai ibu. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena seorang ibu ini mengimani dan mengiyakan Yesus hanya untuk domba dari Bani Israel. Memang betul Tuhan, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus seketika apa? Andai saja kita bayangkan dia di dalam kelas dan dia sebagai seorang dosen, seketika dia berdiri dan bertepuk tangan. Imanmu besar ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Artinya Yesus mengiyakan dan mengetuk palu kalau wanita ini adalah guguk. Jadi kalau wanita yang ketemu langsung dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, tunduk kepada permainan Yesus, kemudian dia mengatakan, benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus ketika mengatakan, subhanallah, masya Allah, imanmu besar wahai ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Bukan ibu itu menginginkan menjadi pengikut Yesus, bukan. Karena ibu ini tahu, memang aku ini bukan orang Yahudi. Kamu diutus hanya untuk orang Yahudi. Tapi bolehkah aku minta sedikit aja sampah yang jatuh dari mejamu? Bolehkah sembuhkan anak saya? Yesus mengajarkan apa? Benar, besar imanmu ibu. Jadi kalau Anda mengambil data Yohanes 6 nomor 63, ketetapan hukum yang diberikan Tuhan kepada Yesus itu hanya berlaku kepada baginya, yaitu Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu perkataan Yesus. Anda bukan Bani Israel, nempel ke sana, ada apa? Anda mau disebut sebagai guguk juga? Tentu tidak mau kan? Maka kami umat Islam yang memperoleh kemenangan itu. Apa itu? Kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kami beriman kepada Yesus yang adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Kami beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya, lebih dahulu Allah mengutus sosok nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa,
Orang Aramaik menyebutnya Iso, orang Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesua. Tak ada masalah di situ. Nah, yang masalah ini ketika ada kelompok-kelompok yang menjadikan dirinya sebagai pengikut dengan tidak menuhankan Yesus, tapi sebagai pengikut. Lagi-lagi wanita itu juga tidak menuhankan Yesus, tapi hanya diberikan remah-remah. Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh, selesai. Apakah dia berubah menjadi domba yang tadinya anjing? Tidak, tetap aja anjing. Itu Bung, itu yang perlu saudara pahami. Saya ngerti, saya paham, bahkan sampai pada level pengetahuan di mana Yesus dalam Bible itu ada dua, Yesus asli, Yesus palsu. Saya tahu itu, saya ngerti itu. Tapi Yesus asli pun hanya mengajarkan tauhid, mengajarkan dirinya dikenal sebagai Rasulullah, dan tidak pernah kemudian mengajarkan seperti apa yang diajarkan pendeta pastor di gereja hari ini. Itu pasti tuh. Maka saya mengatakan, ketika Anda menyuarakan kemudian Al-Isra ayat 85, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit pengetahuan tentang ruh itu. Yesus, ya, bisakah Anda menjelaskan tentang ruh? Tidak. Musa, ya, bisakah Anda menjelaskan tentang ruh? Tidak. Tak ada yang bisa menjelaskan tentang ruh, nggak ada. Nggak ada. Termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu adalah kita ini seanggota tubuh jasad yang berasal dari tanah, kemudian ditiupkan spirit, ditiupkan kehidupan dari pencipta kita yang maha hidup, sehingga kita bisa berkata, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Ketika sumber kehidupan itu ditarik, diambil dari kita, maka kita seketika menjadi tanah kembali. Itu kaidah. Jadi nggak ada kemudian alasan untuk mengatakan Al-Quran salah. Enggak. Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang ruh. Qul, katakan kepada mereka, ruh itu urusan Tuhanku, sedangkan kalian semuanya diberi pengetahuan hanya sedikit tentang ruh. Sekiranya ada orang yang bisa membantai ini, oh tidak, kamu salah Bang Subah. Apa? Di dalam kitab kami Wahyu 5 nomor 6. Kenapa? Tuhan itu berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Wah, ini bisa kita bahas. Benarkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bertanduk 7, bermata 7 dan berbentuk binatang dalam bentukan roh? Nah, ini perlu kita uraikan terlebih dahulu. Saya kira begitu, Bung. Karena di sini waktu ibadah, saya pamit undur diri untuk sementara. Silakan dilanjutkan. Bang, cuma sebentar ya, lagi, karena perkataan ini saya rekam. Saya satu permintaan Bang sebelum saya turun. Saya ingin mendengarkan tertawanya Abang. Ini saya rekam loh Bang. Silakan Bang. Apa yang membuat saya bisa tertawa? Itu Bang yang gitu aja. Thank you Abang. Thank you. Aku izin ya teman-teman. Ya, terima kasih. Izin turun semua. Silakan. Masya Allah. Saya juga azhar di sini ya teman-teman, dan ada hajat sedikit saya harus lakukan. Bukan saya mau lari, kebetulan ada guru saya di sini, ada Pak De Sugi yang nggak mau dipanggil Pak De sama saya karena saya adalah muridnya. Silakan dilanjut. Ada Bunda Rahma, ada Bang Bejo, apalagi ada Bang Selebes dan Bang Haikal dan juga Singa Allah. Saya rasa bisa mengamankan. Kalau Kibinirin ini mah, Kibinirin ini apa? Kibinirin ini apa ilmunya? Ada. Jadi saya pamit asar dulu sebentar. Silakan dilanjut oleh guru-guru saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut maki dulu sebentar. Mana kebenaran? Mas sumpahnya kayak silakan. Gurunda, parkun aja dulu, nanti ada yang mau aku omongin sama Gurunda. Oke, Siap sip. sholat. Siap. Silakan. Ya. Ya, Pak D, gimana kabarnya Pak D? alhamdulillah sehat walafiat Bang. Siapa? Singa Allah. Kebenaran lagi lapar ini, lagi lapar kok. Lari Kristennya ini gimana? Lapar aku ini. Ayolah Ten, naik Ten. Pada Sugi ambil alih gas. Apa yang digas? Ternyata tak ada.
Itu Tetina itu. Ini bagian Pak D nih, itu Teti ini. Siapa? Itu Teti. Wah. Pengagum Pak D. Nih. Mana. Itu Teti, nah itu. Ada juga ya dari pihak sebelah yang fans sama Gurunda ya, walaupun habis dihajar gitu kan, pengen dengar ketawa Gurunda ya. Masya Allah. Pak D kemarin makan noten 8 sendirian katanya. Wah, kenyang banget aku kemarin itu. Makan 8 noten itu. Di mana Pak D? Di roomnya siapa ya kemarin ya? Fandi Ahmad apa Bang Inspirasi, lupa aku. Ya udah, saya close cam aja, siapa tahu ternyata takut saya open cam. Itu Tetina itu. Bang Handi kemana nih, Bang Handi? Bang Handi bukannya sibuk, ada ini Ustadz Alif di situ. Enggak kedengaran tadi suara Ustadz Alif. Apa ini? Ya. Assalamualaikum Bang Mahadewa. Apa kabar hari ini? Bang Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pasang ini dulu, lagi pasang handsfree barusan. Dewa mau iklan dong. Nah, iklan. Udah Ya, ditutupkan silakan. sama Bang Juma kan? Baik. Sebentar ya. Ya, 1400 mata memandang. Dibesarkan dong. Gimana? Dipanjangin, bukan besar, panjangin. Nah, kalau ada yang mau pesen kaos ya, kaos gambar Dewa sama Bang Juma nih. Nih kaosnya nih, ya. Oh, keren. Silakan hubungi Dewa, insya Allah kainnya, bajunya tidak kecewa lah. Nah, ini ada Bang Juma, Uniripa, sama Mahadewa bertiga. Ya. Keren. Ini bintang film berdua ini. Berapaan tuh Bang Dewa? Ukuran L sama M 100.000, ukuran XL sama XXL itu 120. Nah itu ya, gambarnya itu. Silahkan kalau ada yang mau pesan di DM aja ke Dewa. Mau COD enggak apa-apa, mau bayar dulu enggak apa-apa, dan alhamdulillah